Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, dan sore bagi semuanya yang menonton. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Sistem Operasi tentang manajemen sistem berkas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perdana Prima Pardika. Saya Kevin Romeli Salim. Saya Dinda Oktariza. Saya Novi Febianti. Zahara. Dan inilah presentasi kami. Tara. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dasar sistem berkas. Itu definisi dan fungsi sistem berkas. Sistem berkas atau file system adalah metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan sekaligus menyediakan kerangka logis bagi sistem operasi untuk melakukan operasi input-output tanpa harus mengetahui detail fisik perangkat keras. Adapun fungsi utama sistem berkas meliputi yang pertama yaitu penamaan dan namespace, yaitu menyediakan struktur penamaan yang konsisten dan untuk memudahkan navigasi file dan direktori. Yang kedua, manajemen ruang atau alokasi blok, yaitu mengelola pemetaan blok fisik ke unit logis, menangani fragmentasi, dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Yang ketiga yaitu kontrol akses dan keamanan, yaitu pengatur hak akses pengguna untuk melindungi data pada file dan direktori. Yang keempat, abstraksi logis fisik, itu menyederhanakan interaksi dengan perangkat keras melalui antarmuka file dan direktori yang konsisten. B. Komponen utama. File adalah unit dasar penyimpanan data berupa urutan byte per penamaan unik yang dapat berbentuk teks, binar, eksekusi, atau special files. Yang kedua itu direktori adalah file khusus yang berisi daftar entry, nama, file atau subdirektori, serta pointer ke metadata atau blok data. Dengan direktori, navigasi dan pengelompokan file dapat melakukan secara hierarkis. Yang ketiga yaitu metadata, itu mencakup atribut seperti nama, ukuran, lokasi, atau pointer ke blok, permission, timestamp, created, modified, access, dan informasi pemilik. Metadata diorganisasikan melalui struktur internal seperti superblock, yaitu menyimpan informasi global sistem berkas atau ukuran total status mount. Yang kedua itu inode atau file allocation table, itu menyimpan metadata dan daftar blok data per file menggunakan inode. FIT menggunakan file allocation table. Yang C, modal dasar. Yang pertama itu flat file system. Semua file disimpan dalam satu direktori root tanpa substruktur. Model ini mudah diimplementasikan namun tidak scalable karena pencariannya menjadi sulit saat jumlah file besar. Yang kedua yaitu hierarchical file system. Struktur pohon di mana direktori dapat memiliki subdirektori mulai dari root. Model ini mendukung skala besar, memudahkan navigasi lewat path, misalnya home, user, dan docs, dan memungkinkan kontrol izin granular per direktori atau subdirektori. Adapun dilihat dari tabel perbandingan, dari aspek kompleksitas dari flat file system itu rendah, sedangkan hierarchical file system itu menengah ke tinggi. Aspek dari skalabilitas dari flat file system itu terbatas, hierarchical file system itu tinggi. Aspek dari kemudahan pencarian dari flat file system itu sulit atau root penuh. Hierarchical file system itu mudah atau path terstruktur. Aspek dari manajemen izin dari file system itu sederhana. Hierarchical file system itu granularnya per direktori. D. Jenis-jenis file system. Yang pertama yaitu file allocation table. Itu sistem berkas lama yang digunakan oleh versi Windows lama dan sistem operasi lainnya. Yang kedua yaitu Neo Teknologi File System.
yaitu sistem berkas modern yang digunakan oleh Windows. Sistem ini mendukung fitur-fitur seperti izin berkas dan folder, kompresi, dan enkripsi. Yang ketiga yaitu Extended File System. Sistem berkas yang umum digunakan pada sistem operasi berbasis Linux dan Unix. Yang keempat yaitu Hierarchical File System, yaitu sistem berkas yang digunakan oleh macOS. Yang kelima yaitu Apple File System, sistem file baru yang diperkenalkan oleh Apple untuk perangkat Mac dan iOS mereka. Adapun mekanisme journaling dan recovery. Yang pertama yaitu journaling di ext4. ext4 mencatat log metadata sebelum melakukan commit dengan 3 mode, yaitu order, write back, dan journal. Yang kedua itu journaling di NTFS. NTFS log mencatat transaksi, perubahan metadata. Recovery dilakukan dengan reply log setelah boot. Yang ketiga yaitu copy on write pada BTRFS, itu menerapkan journaling penuh dengan menulis blok baru untuk setiap perubahan sehingga snapshot dan recovery lebih cepat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, struktur dan organisasi direktori. Yang pertama, struktur direktori. Yang pertama itu struktur pohon. Struktur direktori ini menyerupai pohon sungguhan yang terbalik dengan direktori akar di bagian atas. Akar ini berisi semua direktori untuk setiap pengguna. Pengguna dapat membuat subdirektori dan bahkan menyimpan file di direktori mereka. Pengguna tidak memiliki akses ke data direktori akar dan tidak dapat mengubahnya. Bahkan, dalam direktori ini, pengguna tidak memiliki akses ke direktori pengguna lain. Kelebihannya yang pertama, memperbolehkan adanya subdirektori di dalam suatu direktori. Yang kedua, pencarian menjadi lebih mudah. Yang ketiga, penyortiran berkas penting dan tidak penting menjadi lebih mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama, user tidak diizinkan mengakses direktori pengguna lain. Yang kedua, pencarian mungkin menjadi rumit. Yang ketiga, user tidak dapat mengubah data direktori root. Yang keempat, jika berkas tidak muat di satu direktori, berkas tersebut mungkin harus dipindah ke direktori lain. Yang kedua, struktur grafik asiklik. Struktur grafik asiklik memiliki kemampuan untuk mengakses berkas dalam satu direktori dari beberapa direktori. Dengan cara ini, berkas-berkas dapat dibagikan di antara para pengguna. Struktur ini dirancang sedemikian rupa sehingga beberapa direktori menunjuk ke direktori atau berkas tertentu dengan bantuan tautan. Kelebihannya yang pertama, berbagi berkas dan direktori diperbolehkan antara beberapa pengguna. Yang kedua, pencarian menjadi terlalu mudah. Yang ketiga, fleksibilitas meningkat karena akses berbagi dan pengeditan berkas tersedia untuk banyak pengguna. Kekurangannya yang pertama, karena strukturnya kompleks, sulit untuk menerapkan struktur direktori ini. Yang kedua, pengguna harus sangat berhati-hati saat mengedit atau bahkan menghapus file karena file tersebut diakses oleh banyak pengguna. Dan yang ketiga, jika perlu menghapus berkas tersebut, maka perlu menghapus semua referensi berkas tersebut agar dapat menghapusnya secara permanen. Contohnya seperti gambar yang sebelah kanan. Yang kedua, penamaan dan path. Penamaan mengidentifikasi dan menunjukkan lokasi file atau direktori dalam sistem komputer. Path menunjukkan urutan direktori menuju file, dipisahkan oleh garis miring terbalik atau backslash, sering menyertakan nama volume. Yang pertama, konvensi penamaan. Aturan penamaan file dan direktori. Yang pertama, gunakan titik untuk memisahkan nama dasar dan ekstensi, contohnya file.txt. Yang kedua, gunakan backslash untuk memisahkan komponen jalur, contohnya C.2 backslash folder backslash file.txt. Yang ketiga, dukung karakter Unicode kecuali karakter terlarang seperti kurang dari, besar dari, titik dua, petik dua, slash, backslash, garis vertikal, tanda tanya, tanda bintang, karakter ASCII 0-31, atau karakter tidak diizinkan sistem file.
Yang keempat, hindari nama cadangan seperti CON, PRN, AUX, NUL, COM 1-9, dan LPT 1-9. Yang kelima, gunakan dot untuk direktori saat ini, ./file.txt dan dot untuk direktori induk, .file/file.txt. Yang keenam, yang terakhir, jangan akhiri nama dengan spasi atau titik, tapi titik awal diperbolehkan seperti .tmp. Yang B, path atau jalur. Path menunjukkan lokasi file atau direktori dalam hierarki sistem file, dipisahkan oleh /. Komponen terakhir adalah nama file. Jenis path yaitu yang pertama absolute path, dimulai dari root, contohnya c.2/folder/file.txt, menelusuri dari direktori akar. Yang kedua, relative path, dimulai dari direktori kerja saat ini, contohnya folder/file.txt, dan tanpa tanda awal. Yang ketiga, operasi dasar pada direktori. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori sebagai berikut. Yang pertama, mencari berkas. Berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengindikasikan keterkaitan antara setiap berkas-berkas tersebut. Yang kedua, membuat berkas. Dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Yang ketiga, menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, maka berkas tersebut dapat dihapus dari direktori. Yang keempat, menampilkan isi direktori. Dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Yang kelima, mengganti nama berkas. Karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat mengubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Yang keenam, melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. Yang keempat, hubungan antara direktori dan file. Hubungan antara direktori dan file sebagai berikut. Yang pertama, direktori merupakan tempat menyimpan file, berisi nama file, jenis file, alamat di disk, di mana file disimpan, dan ukuran file. Yang kedua, struktur hierarki atau pohon. Sistem file seperti di Linux dan Unix diorganisasikan secara hierarki seperti struktur pohon. Level tertinggi dari sistem file adalah direktori root atau slash atau garis miring. Semua file dan direktori yang lain berada di bawah direktori root. Yang ketiga, path. Sistem file atau direktori memiliki path atau jalur yang menunjukkan lokasi file di dalam sistem. Yang keempat, terakhir, organisasi dan navigasi. Direktori memudahkan user untuk mengorganisir file berdasarkan kategori, misalnya dokumen, gambar, musik. Ini juga mempermudah navigasi dan pencarian file. Baiklah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu metode alokasi penyimpanan berkas. Metode alokasi penyimpanan berkas adalah teknik sistem operasi untuk penyimpanan berkas dalam blok disk secara efisien guna mengoptimalkan akses data dan meminimalkan pemborosan ruang. Terdapat 3 metode utama dalam alokasi ini. Yang pertama yaitu alokasi secara berdampingan atau contiguous allocation. Metode alokasi berdekatan menyimpan setiap berkas dalam blok disk yang berurutan, membentuk susunan linear. Pendekatan ini meminimalkan waktu pencarian dan perpindahan head disk, karena pergerakan hanya diperlukan saat berpindah antar silinder. Contohnya, sistem IBM FM/CMS menggunakan metode ini untuk mencapai kinerja akses data yang optimal. Nah, contoh dari contiguous allocation yaitu seperti pada gambar di samping. Yang pertama yaitu disk digambarkan sebagai kumpulan blok bernomor 0, 1, 2, dan sebagainya. File disimpan dalam serangkaian blok yang berurutan. Direktori berisi daftar file, lokasi awal, start, dan panjang file length dalam blok. Contoh dari tabel direktori pada gambar yaitu file count, startnya 0, lengthnya 2, dan pada file tr, startnya 14, lengthnya 3.
Kemudian pada file mile, startnya adalah 19 dan lengthnya adalah 6. Kemudian pada file list, startnya ada 28 dan lengthnya adalah 4. Pada file F, startnya adalah 6 dan lengthnya adalah 2. File disimpan secara berurutan. File count menggunakan blok 0 sampai 1, file tr menggunakan blok 14 sampai 16. File mail menggunakan blok 19 sampai 24 dan file list menggunakan blok 28 sampai 31 dan terakhir file F menggunakan blok 6 sampai 7. Untuk mengakses file, sistem memulai dari blok awal start dan membaca sejumlah blok sesuai panjang length. Misalnya untuk file mail, sistem membaca mulai dari blok 19 hingga blok 24. Kelebihan untuk metode ini yaitu yang pertama, tidak ada fragmentasi eksternal. Blok kosong dapat digunakan. Yang kedua adalah fleksibel, berkas dapat berkembang selama ada blok kosong. Yang terakhir adalah tidak perlu estimasi ukuran awal berkas. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah akses langsung lambat, harus melintasi rantai. Yang kedua adalah penunjuk memakan ruang disk tambahan. Yang terakhir adalah rentan kehilangan data jika penunjuk rusak. Metode selanjutnya yaitu alokasi berangkai atau linked allocation. Metode ini menggunakan linked list untuk mengatasi kendala alokasi berdekatan, memungkinkan blok berkas tersebar di disk. Direktori menyimpan pointer ke blok awal dan akhir, sementara setiap blok berisi pointer ke blok berikutnya. Pada metode ini, entry directory menyimpan pointer ke blok pertama berkas dan ukuran awal berkas diset ke 0. Data ditulis untuk mencari blok kosong, menulis data dan menghubungkannya ke linked list berkas. Membaca berkas dilakukan dengan mengikuti rantai pointer antar blok. Metode ini mencegah fragmentasi eksternal, memungkinkan penggunaan blok kosong dan mendukung pertumbuhan berkas tanpa batasan awal selama masih tersedia ruang di disk. Contoh dari metode linked allocation seperti pada gambar di samping, disk ditampilkan sebagai kumpulan blok bernomor 0, 1, 2, dan seterusnya. Blok-blok file tidak harus berdekatan di disk, tetapi setiap blok memiliki referensi ke blok berikutnya. Direktori berisi informasi tentang file, termasuk nama file, start blok awal, start, dan blok akhir, end. Dalam gambar file zip, memiliki startnya blok 9 dan endnya adalah blok 25. Data file zip disimpan di beberapa blok, yaitu 9, 16, 1, 10, dan 25. Setiap blok menyimpan referensi ke blok berikutnya sehingga menciptakan rangkai linked list. Blok 9 menunjuk ke blok 16, blok 16 menunjuk ke blok 1, blok 1 menunjuk ke blok 10, blok 10 menunjuk ke blok 25, dan blok 25 sebagai blok terakhir memiliki referensi 0. Untuk membaca file, sistem memulai dari blok awal blok 9. Sistem mengikuti referensi di setiap blok untuk membaca data hingga mencapai blok akhir, yaitu blok 25. Untuk kelebihan dari metode ini, yang pertama adalah tidak ada fragmentasi eksternal. Blok kosong dapat digunakan. Yang kedua adalah fleksibel, berkas dapat berkembang selama ada blok kosong. Yang terakhir adalah tidak perlu estimasi ukuran awal berkas. Kekurangannya adalah akses langsung lambat, harus melintasi rantai, kemudian petunjuk memakan ruang disk tambahan, dan rentan terhadap kehilangan data jika penunjuk rusak. Metode ketiga yaitu alokasi dengan indeks atau indexed allocation. Metode alokasi berantai mengatasi fragmentasi eksternal tetapi kurang efisien untuk akses langsung tanpa FAT. Metode alokasi terindeks mengatasinya dengan menyimpan semua penunjuk dalam satu blok indeks. Blok indeks berisi alamat blok disk untuk setiap berkas. Diinisialisasi ke nil saat berkas harus dibuat dan diisi saat blok digunakan.
Metode ini memungkinkan akses langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal. Blok kosong manapun pada disk dapat digunakan untuk memenuhi permintaan ruang tambahan. Namun, metode ini dapat menyebabkan pemborosan ruang. Selain itu, jumlah penunjuk dalam blok indeks umumnya lebih besar dibanding dengan metode alokasi berantai. Contoh dari indexed allocation ini seperti pada gambar di samping, disk tetap digambarkan sebagai kumpulan blok dari 0, 1, 2, dan seterusnya. File disimpan dalam blok yang tidak harus berurutan di disk. Di dalam direktori setiap file memiliki referensi ke indeks blok. Dalam gambar ini, file bernama zip menunjukkan ke indeks blok bernomor 19. Indeks blok ini berisi daftar blok-blok disk tempat data file zip disimpan. Indeks blok adalah sebuah blok khusus yang berisi daftar lokasi blok data file di disk. Pada gambar, blok indeks berisi 9, 16, blok 1, 10, dan 25. Sisa nilai -1 menunjukkan bahwa file zip tidak menggunakan lebih banyak blok. Untuk mengakses file, sistem mencari indeks blok 19 untuk file zip. Dari indeks blok, sistem mendapatkan daftar blok-blok yang menyimpan data file di disk 9, 16, 1, dan seterusnya. Blok-blok tersebut kemudian dibaca sesuai urutan atau kebutuhan. Untuk kelebihan dari metode ini, yang pertama adalah akses langsung, cepat, dan efisien. Kemudian tidak ada fragmentasi eksternal, blok kosong dapat digunakan. Yang terakhir adalah fleksibel untuk pertumbuhan berkas. Untuk kekurangannya, pada metode ini blok indeks memakan ruang, terutama untuk berkas kecil. Kapasitas penunjuk dalam blok indeks terbatas, overhead pembacaan blok indeks sebelum data. Yang terakhir adalah untuk kinerja sistem berkas. Performa sistem dipengaruhi oleh jenis akses. Alokasi berangkai cocok untuk akses sekuensial, sedangkan alokasi berdampingan lebih efisien untuk akses langsung karena memungkinkan lokasi blok dihitung dan diakses langsung tanpa perlu akses berulang. Beberapa sistem menggabungkan alokasi berdampingan untuk akses langsung dan berangkai untuk akses sekuensial. Ditentukan saat berkas dibuat. Alokasi indeks menawarkan fleksibilitas tetapi memerlukan ruang memori besar. Jika memori terbatas, pembacaan indeks tambahan diperlukan, terutama untuk berkas besar. Untuk efisiensi, sistem sering menggabungkan alokasi berdampingan untuk berkas kecil dan otomatis beralih ke alokasi indeks saat ukuran berkas meningkat. Ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen ruang penyimpanan yang merupakan materi keempat. Manajemen ruang penyimpanan pada sistem operasi bertujuan untuk mengalokasikan dan mengelola blok-blok data di media disk agar pemanfaatan ruang maksimal dan waktu akses file seminimal mungkin. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu A, fragmentasi penyimpanan. Fragmentasi adalah proses ketika file di komputer seperti data atau program terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang disimpan di alokasi berbeda pada media penyimpanan seperti hard disk atau juga RAM. Akibatnya, saat file dibuka, sistem harus mencari potongan tersebut satu persatu, sehingga memperlambat kinerja. Dalam sistem operasi, fragmentasi juga terjadi di memori. Saat program dijalankan dan dihentikan, akan muncul ruang kosong kecil yang tersebar dan sulit digunakan, menyebabkan memori tidak efisien. Penyebab fragmentasi. Yang pertama, file terlalu besar untuk satu blok kosong. Yang kedua, blok kosong terlalu kecil atau tersebar. Dampaknya itu kinerja sistem melambat dan banyaknya ruang penyimpanan tidak terpakai secara optimal. B. Jenis-jenis fragmentasi. Yang pertama itu fragmentasi internal. Fragmentasi ini terjadi ketika ada ruang kosong yang tidak terpakai di dalam sebuah blok memori. Meskipun alokasinya telah dilakukan, teman-teman bisa melihat gambarnya itu ada di sebelah kanan. Contohnya itu, sistem mengalokasikan blok memori sebesar 64 KB untuk file 40 KB, sehingga menyisakan ruang kosong sebesar 24 KB. Penyebabnya, umumnya terjadi saat sistem menggunakan metode alokasi blok dengan ukuran tetap atau fixed size block allocations, di mana setiap blok memori memiliki ukuran yang tetap. Dampaknya, meskipun ada ruang kosong dalam blok, ruang tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpan data lain, menyebabkan pemborosan memori. Yang B, fragmentasi eksternal. Teman-teman bisa lihat gambarnya, visualisasinya itu ada di sebelah kanan. Fragmentasi ini terjadi ketika media penyimpanan memiliki banyak blok ruang kosong kecil yang tersebar
tersebar di seluruh bagian media sehingga menyulitkan penyimpanan file secara utuh. Contoh, bisa muncul akibat sering membuat dan menghapus file yang meninggalkan ruang kosong kecil di berbagai lokasi media penyimpanan. Penyebabnya, ketika file baru ingin disimpan, sistem mungkin tidak menemukan satu blok kosong yang cukup besar untuk menampung file tersebut, sehingga file harus disimpan dalam beberapa blok kecil yang terpisah. Dampaknya, mengakibatkan kinerja menurun karena sistem harus mencari dan mengakses bagian-bagian file dari lokasi yang berbeda. C. Pengelolaan ruang kosong. Setelah file dihapus atau awal-awal sebelum ada file, sistem harus melacak blok-blok kosong. Metode pengelolaan ruang kosong umumnya meliputi A. Bitmap. Setiap blok diwakili oleh satu bit. 1 berarti itu kosong, dan kosong itu berarti terpakai. Posisi bit menunjukkan nomor blok. Misalnya 01001000 berarti blok 1 dan 4 itu kosong. Metode ini efisien untuk mencari blok kosong yang beruntun. B. Linked list. Blok kosong dihubungkan satu sama lain dengan pointer. Setiap blok kosong menunjuk ke blok kosong berikutnya. Kelemahannya, mungkin traversing lebih lambat karena harus melewati satu persatu. C. Grouping. Pengembangan dari linked list, yang dimana satu blok menyimpan banyak alamat blok kosong sekaligus. Ini mempercepat pencarian karena tidak perlu melewati satu persatu. Counting, mencatat alamat blok kosong pertama dan jumlah blok kosong berurutan. Efektif untuk media dengan ruang kosong berderet. D. Implementasi dalam sistem operasi. Yang pertama itu ada FAT atau FAT23 linked list. FAT23, penyimpanan setiap cluster sebagai entry dalam file allocation table, di mana setiap entry menunjuk ke cluster berikutnya, sehingga file dibaca dengan menelusuri rantai pointer. Metode ini sederhana, tetapi dapat melambat bila rantai fragmentasi panjang-panjang. B. X4 bitmap ditambah extends ditambah delay allocations. X4 menggunakan bitmap untuk menandai blok kosong atau terpakai. Extends untuk mencatat rentan blok beruntun sebagai satu entry, dan delay allocations atau allocation on flash agar alokasi blok dapat dipadatkan menjadi satu rentan besar, sehingga fragmentasi eksternal dapat diminimalkan. Yang C ada NTFS, MFT zone, dan juga run length. NTFS menyimpan data file master file table MFT dengan format run length untuk rentan cluster beruntun, serta memesan lebih kurang 12,5% ruang volume sebagai zona MFT agar metadata tumbuh tetap kontinu sebelum digunakan oleh berkas lain, sehingga fragmentasi pada metadata dapat ditekan. Bagian selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu proteksi dan keamanan berkas. Materi pertama ada model proteksi dan hak akses, RWX dan ACL. Access Control List atau ACL. Model ACL adalah salah satu model kontrol akses yang paling umum digunakan. Pada model ini, sebuah daftar kontrol akses berisi entry-entry yang menunjukkan hak akses yang diberikan untuk setiap pengguna atau grup pengguna pada suatu objek atau sumber daya. Setiap entry ACL memiliki dua bagian, yaitu subjek pengguna atau grup pengguna dan objek sumber daya atau objek lainnya. ACL umumnya digunakan pada sistem berkas, basis data, dan perangkat jaringan. Bagian B yaitu read, write, and execute. Dalam sistem operasi berbasis Unix atau Linux, RWX adalah singkatan dari tiga jenis izin yang dapat diberikan pada berkas atau direktori. R. Read, hak untuk membaca isi berkas atau melihat isi direktori. W. Write, hak untuk mengedit, menambahkan, atau menghapus berkas atau isi direktori. X atau execute, hak untuk menjalankan berkas seperti script atau program atau mengakses direktori. Proteksi dan keamanan berbasis RWX dapat dikontrol dengan CHMOD atau mengubah izin, chain atau mengubah kepemilikan, dan pengaturan akses pengguna dan grup. Bagian B itu mekanisme autentikasi. A. Proses autentikasi mencakup 3 langkah utama. 1. Identifikasi. Pengguna menetapkan siapa yang biasanya mereka gunakan melalui nama pengguna. B. Autentikasi. Biasanya
pengguna membuktikan identitasnya dengan memasukkan kata sandi yang hanya diketahui pengguna. Tetapi untuk memperkuat keamanan, banyak juga organisasi yang mengharuskan pembuktian identitas melalui kepemilikan, telepon atau perangkat token, atau ciri khasnya pemindaian sidik jari atau wajah. Selanjutnya ada otorisasi. Sistem memverifikasi bahwa pengguna memiliki izin ke sistem yang mereka coba akses. Selanjutnya ada bagian B, jenis-jenis metode autentikasi. Yang pertama itu ada autentikasi berbasis kata sandi. Banyak aplikasi dan layanan yang mengharuskan orang membuat kata sandi yang menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol. Selanjutnya ada autentikasi biometrik. Dalam autentikasi biometrik, orang-orang memverifikasi identitas mereka menggunakan fitur biologis. Misalnya, banyak orang menggunakan jari atau ibu jari untuk masuk ke ponsel mereka. Dan beberapa komputer memindai wajah atau retina untuk memverifikasi identitas mereka. Selanjutnya ada kata sandi satu kali. Kata sandi satu kali atau OTP adalah kode yang dihasilkan untuk aktivitas tertentu yang akan segera tidak berlaku setelah dibuat. Pesan tersebut dikirim melalui pesan SMS, email, atau token perangkat keras. Selanjutnya ada three-factor authentication. Three-factor authentication adalah jenis autentikasi yang menggabungkan 3 jenis faktor. Misalnya seperti faktor pengetahuan berupa kata sandi, faktor kepemilikan berupa token, atau faktor bawaan berupa biometrik. Ketiga faktor tersebut dikombinasikan menjadi sebuah rangkaian proses autentikasi. Selanjutnya itu bagian C, enskripsi data. Pertama, apa itu enskripsi data? Enskripsi data adalah proses mengubah informasi atau data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa alat dekripsi khusus. Proses ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan informasi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengakses data asli. Bagian B ada jenis-jenis enkripsi data. Yang pertama itu ada symmetric encryption, menggunakan kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Kunci harus dibagikan secara aman, cepat, cocok untuk data statis seperti dokumen cloud, tetapi rentan jika kunci tersebut bocor. Yang kedua ada asymmetric encryption, menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk dekripsi. Kunci publik bebas dibagikan, meningkatkan keamanan, lebih lambat, ideal digunakan untuk komunikasi sensitif seperti email. Selanjutnya ada enkripsi end-to-end atau E2EE, hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca data. Penyedia layanan tidak bisa mengaksesnya. Biasanya digunakan pada aplikasi seperti WhatsApp untuk melindungi pesan. Selanjutnya, pentingnya untuk mengenkripsi data. Yang pertama ada untuk melindungi privasi. Enkripsi dapat mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses informasi pribadi. Yang kedua ada menjaga integritas data. Enkripsi dapat mencegah modifikasi data oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada mengamankan transaksi online. Enkripsi data dapat digunakan dalam sistem pembayaran digital seperti SSL certificate yang sering digunakan oleh situs e-commerce. Terakhir ada mendukung kepatuhan regulasi. Mendukung kepatuhan regulasi merupakan beberapa regulasi seperti GDPR dan HIPAA mengharuskan data pribadi untuk dienkripsi. Selanjutnya itu bagian C, strategi backup dan recovery data. Backup dan recovery data penting untuk memastikan pemulihan cepat dari kegagalan suatu sistem, serangan cyber, atau bencana. Berikut adalah langkah-langkah utama dan praktik terbaik untuk menjaga keandalan dan keamanan data. Cara backup dan recovery data. 1. Identifikasi data penting. Tentukan data kritis seperti data pelanggan, keuangan, atau operasional. Yang kedua, pilih metode backup. Yang pertama itu ada full backup, seluruh data mudah dipulihkan, tetapi performa lebih lambat dan berat. Yang kedua ada incremental, hanya data yang berubah, efisien tapi pemulihannya lebih kompleks. Yang ketiga ada differential, data yang berubah sejak full backup terakhir, kompromi antara efisiensi dan kecepatan dari pemulihan. Yang ketiga ada pilihlah metode backup. Yang pertama itu ada cloud, scalable dan aman dari bencana fisik. Yang kedua ada hard drive eksternal, cocok untuk backup lokal. Yang ketiga ada server lokal, akses yang cepat tetapi rentan rusak. Yang keempat, atur jadwal backup berkala.
backup harian untuk data yang sering berubah, mingguan atau data statis. Otomatisasi sangat disarankan. Yang kelima, uji dan validasi backup. Secara rutin uji integritas data melalui pemulihan file atau sistem. Yang keenam, ada rancang strategi recovery. Ada dua macam, yaitu RTO, Recovery Time Objective, waktu maksimum dari pemulihan, dan RPO, Recovery Point Objective, data maksimum yang boleh hilang. Yang terakhir, ketujuh, amankan backup. Gunakan enkripsi, kontrol akses ketat, dan simpan backup di lokasi yang terpisah. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami tutup presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.